Tiga makanan yang bakalan mempercepat progres penurunan kadar lemak kita yang awalnya dari kadar lemak 40% gini ya, berat badannya itu 100 kilo lebih buat cowok. Kita turunin ke kadar lemak 20% gini selama 3 bulanan aja, dan kita turunin lagi ke kadar lemak 15% kayak gini dan otot perutnya mulai kelihatan. Atau buat yang cewek dari 40% ya, kita turunin ke kadar lemak 20% kayak gini. Dengan mengkonsumsi 3 makanan ini setiap hari, kita konsumsi sampai kenyang, karena makanan-makanan ini akan meningkatkan metabolisme kita dibanding semua makanan yang ada di muka bumi ini. Selain meningkatkan metabolisme, makanan-makanan ini akan meningkatkan massa otot kita, daging di tubuh kita, terutama buat cowok supaya kita semakin berisi. Yang ketiga, makanan-makanan ini bakalan ngebikin kita semakin kenyang lebih lama dan ngebikin kita jadi jauh lebih sehat. Kalau kita punya misalnya penyakit apa? Penyakit hipertensi, diabetes tipe 2 atau prediabetes, penyakit-penyakit lain ya, misalnya asam urat ataupun penyakit metabolik lain, trigliserida tinggi misalnya. Ketika mengkonsumsi 3 makanan ini, kita tidak akan lagi mengalami penyakit tadi. Cuman catatannya, kita mau stop juga mengkonsumsi yang menyebabkan apa? Penyakit-penyakit itu, yaitu gula sama karbohidrat olahan yang berlebih. Kita mau stop dulu tuh 2. Kalau teman-teman masih mengkonsumsi bumbu manis, karbohidrat tinggi, gula-gula, ditambah dengan misalnya makanan 3 ini, ya nggak akan sembuh. Penyakitnya akan tetap ada. Jadi kita wajib dulu stop dulu tadi gula, karbohidrat olahan, dan juga apa? Minyak nggak sehat yang biasa dari gorengan. Kenapa nggak sehat? Karena dia itu sudah teroksidasi minyaknya. Jadi naikin peradangan di tubuh. Nah, apa aja makanan-makanannya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, jadi sebelum ke pembahasan makanan, gue mau kasih tahu dulu, gua udah makan 3 makanan ini bertahun-tahun ya, dan juga gua itu turun kadar lemak dari 30% gini, 85 ke atas berat gua, itu turun ke sekarang 15% kayak gini, beratnya 64-an. Dan juga gua terapin juga ke klien gua ya, walaupun beliau umurnya udah tua, beliau nggak takut sama makanan-makanan ini, karena makanan ini akan meregenerasi sel kita, karena kita bukan mobil, kita bukan ibaratnya barang. Jadi tubuh kita ini bisa meregenerasi, oke, sel-selnya, karena kita nggak rusak selnya dengan makanan-makanan yang naikin gula darah atau naikin inflamasi. Dan juga kita justru memberikan nutrisi ke tubuh kita. Jadi kita jadi sehat banget. Yang awalnya misalnya klien gue ini ya udah prediabetes, bahkan kena serangan jantung 2 kali gitu ya. Trigliseridanya tinggi banget, HDL-nya rendah, dan setelah gue coaching 6 bulanan gitu ya, itu lingkar perutnya turun 28 cm tuh. Dan juga trigliseridanya langsung jadi normal, HDL-nya naik, nggak prediabetes lagi, HbA1c udah normal ya kan. Walaupun beliau umurnya 68. Ataupun teman-teman yang kadar lemak 30% gitu ya, yang umurnya 40-an, 45 gitu, itu masih bisa bentuk six pack selama 4 bulanan aja. Ini kayak klien gue yang ini ya, dia udah rajin nge-gym, tapi dia nggak pernah ngeliat six pack-nya. Akhirnya sekarang bisa ngeliatin six pack-nya selama 4 bulanan. Nah, apa sih sebenarnya makanan yang pertama? Sebenarnya ini adalah makanan yang paling murah dibanding makanan-makanan lain ya, dan yang paling gampang diakses, yaitu adalah ayam. Kita mau mengkonsumsi ayamnya itu yang ada proteinnya yang tinggi, tapi kita nggak mau konsumsinya itu nggak ada lemak sama sekali. Kenapa? Proteinnya bagus, tinggi, bagus. Karena nanti bakalan naikin metabolisme untuk bahan bakar, untuk otot kita segala macam. Tapi kalau nggak ada lemaknya, nanti kita bakalan menurunkan hormon testosteron kita. Karena berdasarkan di studi ini ya, kalau kita ibaratnya mengadopsi diet rendah lemak, itu bakalan menurunkan hormon testosteron. Jadi kita nggak mau dietnya tuh rendah lemak, itu bakalan bikin hormon laki-laki kita bakalan ngedrop, hormon testosteron kita bakalan ngedrop. Dan kalau buat perempuan, itu untuk supaya nanti mensnya jadi teratur. Kalau kita nggak makan lemak sama sekali, kita bakalan insomnia karena kita kekurangan energi biasanya ya. Dan yang kedua, kita bakalan apa? Mensnya jadi nggak teratur kalau buat cewek. Jadi untuk ayam, kita pilihnya itu paha ayam. Kalau saran dari gua, paha ayam filet aja. Jadi kita nanti penyajiannya pakai minyak yang tidak diproses, yaitu minyak kelapa atau pakai butter ya, bukan margarin sekali lagi, ataupun pakai minyak hewani atau minyak sapi. Ya kita masak, kita goreng nggak apa-apa, tapi minyaknya jangan terlalu banyak. Termasuk juga turunannya ayam ya, yaitu misalnya apa? Yaitu misalnya telur, tapi kita nggak mau telurnya banyak-banyak. Karena ini gue banyak banget audiensnya ya, ada audiens yang misalnya dia nggak ada alergi telur. Dia makan 10 telur, nggak bisulan, ya kan? Nggak jerawatan, nggak misalnya berdarah gitu ya, BAB-nya. Tapi ada juga audiens yang ketika gue suruh makan telur gitu ya, nggak bisa. Dia bisulan, bahkan bisulannya di anus gitu ya. Jadi sakit, karena dia makan telur. Oke, jadi ada 2 kubu yang memang alergi telur dan juga dia nggak alergi. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Kalau saran dari gue 4 dulu. Kalau 4 nggak apa-apa, ya udah lanjut terus. Tapi kalau 4 udah jerawatan, udah punya masalah, di stop telurnya. Nah, makanan yang kedua yaitu apa? Yaitu ini lebih enak lagi, ini lebih mengenyangkan, tapi harganya agak lebih mahal, yaitu sapi. Sapi ini kalau teman-teman nggak tahu, itu nutrisinya lengkap banget. Kalau teman-teman lihat di layar ya, itu steak sapi, ada makronutrisi, protein dan lemak, dan itu lengkap banget proteinnya ya. Ada mikronutrisi, vitamin-vitamin, dan juga mineral ada juga. Ada potasium atau kalium ya, ada magnesiumnya juga sedikit. Jadi sapi itu udah lengkap banget nutrisinya. Dan juga daya serapnya itu paling tinggi dibandingkan sama nabati. Jadi kita nggak akan rugi tuh ngeluarin uang lebih banyak, tapi rasanya enak dan juga nutrisinya lengkap. Nah, sapi itu apa aja biasanya bagiannya? Kalau gue biasa makannya steak kayak gini ya, steak sirloin, tapi lemak yang banyak gede sendiri gue nggak makan. Lemak yang sama dagingnya gue makan. Oke, karena sekali lagi kita butuh lemak tadi ya untuk hormon, regulasi hormon, dan juga untuk substitusi energi dari karbohidrat atau junk food gitu ya, atau gula. Tapi gue nggak mau kebanyakan juga lemaknya. Nah, selain misalnya steak sirloin gitu ya, kita bisa bikin daging giling dijadikan bakso
kayak gua gini. Jadi 100% daging, nggak ada tepung gitu, dan gue kuahnya tuh enak tuh. Kuahnya pakai kaldu sapi ya, pakai bone broth atau pakai sumsum gitu ya. Itu enak banget. Ataupun misalnya yang terakhir kita bikin kayak patty burger gitu ya. Jadi nanti dipenyatin, nanti bakalan kayak patty tua tuh enak banget. Oke, jadi itu makanan yang kedua ya, sapi. Sebenarnya kita juga boleh makan teman-temannya sapi yang kakinya 4 gitu ya. Makan kambing, makan domba, dan itu sehat banget. Cuman beberapa orang pasti kayak nggak suka sama aromanya. Nggak apa-apa, tapi kandungan nutrisinya sama kayak sapi. Nah, yang ketiga yaitu apa? Itu seafood. Terutama kalau gue pribadi, gue paling suka udang. Udang kayak gini nih gue bikinnya nih. Gue goreng, gue pakein garam. Oke, itu udah enak banget. Kita nggak mau pakai bumbu manis karena bumbu manis itu gulanya tinggi, karbonya juga tinggi, minyaknya tinggi. Contohnya misalnya kecap ya. Jadi kita nggak mau pakai bumbu manis karena bakalan naikin gula darah kita, naikin kalori kita juga. Jadi kita bisa makan seafood tadi kayak udang, ikan juga misalnya, banyak banget teman-teman bisa pilih. Tapi saran dari gue, ayam sama sapi itu yang utama. Oke, jadi itu 3 makanan yang kita wajib konsumsi setiap hari sampai kenyang 2-3 kali sehari. Kita nggak perlu puasa, kita misalnya nggak perlu hitung kalori, makan sampai kenyang. Selama dengan catatan yang pertama, kesalahannya biasanya nih catatannya nih ya. Yang pertama, kita jangan pakai bumbu manis. Pakainya garam aja yang cukup, terutama garam yang kasar ya, supaya penyerapan sodium lebih cepat sama rasa lebih enak. Yang kedua, mau pakai rempah-rempah nggak apa-apa. Contohnya misalnya cabai sedikit atau lada, merica nggak apa-apa. Yang ketiga, nggak boleh pakai bumbu manis yang ada gulanya, yang ada minyaknya, yang ada kedelainya kayak kecap atau bumbu kacang segala macam, saus mayones nggak boleh. Sama yang terakhir, kalau mau pakai karbohidrat, apapun karbohidratnya, mau olahan yang alami misalnya, karbohidrat nasi misalnya, ataupun tepung gitu ya, kita mau batasin banget. Ideal sih kita kalau mau turunnya cepat dalam program kita ini, kita stop dulu makan karbonya. Mau olahan atau yang alami, kita seminggu sekali aja nggak apa-apa, atau bahkan sebulan sekali nggak apa-apa. Sisanya kalau masih lapar, kita makanin hewaninya aja, supaya kita bisa turun. Bahkan kayak follower kita ini ya, dia nontonin video gua aja, dia turun sebanyak 45 kilo selama 3 bulan, dan update ke gua 50 kilo nih total dia turunnya. Atau bahkan follower kita yang lain ya, itu nontonin video gua aja nih selama 6 bulanan, itu dari 40% kadar lemaknya udah jadi six pack kayak gini, karena dia mulai menerapkan full hewani makanannya. Dan juga jangan lupa, diet doang sebenarnya penting, tapi kalau tidurnya nggak cukup, ya sama aja. Mau diet lu carnivore, mau diet lu IF, mau diet lu ketogenic diet, tapi kalau tidurnya jelek, semuanya hancur. Dietnya kita nggak kuat dietnya, karena kita kalau tidur kurang, pasti gula darahnya naik. Kita jadi pengen karbo. Jadi tidur wajib dijaga 7-8 jam. Program latihan juga harus punya, supaya kita bisa mempercepat penurunan kadar lemak kita. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, bingung mulainya dari mana, dan pengen dibimbing langsung dari gua bakalan bikinin list makanannya, apa yang kita wajib konsumsi setiap harinya, apa yang kita wajib stop dulu, dan apa yang kita boleh toleransi setiap minggunya gitu ya. Dan juga cara masaknya, link-link pembelian bahan makanannya tuh di mana aja belinya, toko online, termasuk program latihan di rumah ataupun di tempat gym, latihan beban dan kardionya tuh gimana. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, gue bantuin langsung, monitor langsung, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Jadi segitu aja video dari gue. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komen. See you next video, bye-bye.